Halo, perkenalkan, nama saya Pangeran Presili Frederikus Sitorus. Saya adalah peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 22, kelompok 4 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara tahun 2022. Sehari-hari, saya bertugas di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Labuhan Batu. Pada Learning Journal kali ini, saya akan membawakan mengenai materi manajemen ASN. Di dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan bahwa pegawai negeri sipil diarahkan untuk menjadi pegawai pemerintah yang profesional, dapat diandalkan, memiliki nilai dasar, netral, dan tidak terlibat di dalam kegiatan politik, dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. ASN sebagai pelaksana kebijakan harus mengetahui terlebih dahulu apa itu kebijakan. Kebijakan adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang ataupun bentuk lainnya yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat, pemerintahan daerah ataupun kota. Ada 5 aspek yang harus dimiliki oleh ASN. Yang pertama yaitu kemampuan substansi, di mana kemampuan ini harus dimiliki agar dapat diterapkan di dalam instansi kerja. Contohnya, menempatkan seorang pegawai di posisi yang tepat sesuai dengan latar belakangnya. Misalnya, seorang lulusan ilmu perpustakaan seharusnya ditempatkan sebagai pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Berikutnya, kemampuan di bidang perencanaan, yaitu seorang ASN harus paham alur perencanaan kegiatan di dalam OPD-nya masing-masing, dapat mengerti apa itu renja, renstra, RKPD, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kemampuan di bidang keuangan. Seorang ASN juga harus mengerti bagaimana arus keuangan di dalam OPD-nya. Harus mengerti dan tahu bagaimana pembagian pagu untuk masing-masing bidang di dalam OPD-nya sendiri. Jadi, antara kemampuan di perencanaan dan keuangan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, karena akan selalu terhubung satu dengan yang lainnya. Yang keempat, kemampuan dalam barang dan jasa. Dalam hal ini, seorang ASN dituntut untuk mengerti alur pengadaan barang dan jasa di OPD-nya sendiri. Dalam bidang perpustakaan, barang-barang yang biasa dibeli adalah berupa buku untuk koleksi perpustakaan. Untuk menghindari kecurangan dalam pengadaan, seorang ASN harus melengkapi berkas-berkas dalam pengadaan barang dan jasa, misalnya dokumen kontrak, kwitansi pembelian, dan lain sebagainya. Dan kemampuan yang terakhir yaitu kemampuan di dalam manajemen. ASN adalah pelayan publik. ASN sebagai pelayan publik harus benar-benar menempatkan dirinya sebagai pelayan, bukan orang yang harus dilayani. Harus dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Dalam pelaksanaan pelayanan publik, harus berdasarkan standar pelayanan sebagai pedoman di dalam penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Berikutnya, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Artinya, seorang ASN harus memiliki kepedulian terhadap sesama sehingga selalu dirindukan kehadirannya dan selalu diingat oleh rekan kerjanya maupun masyarakat. Kemudian, seorang ASN juga harus paham dan menguasai manajemen ASN agar dapat memotivasi dirinya sendiri untuk mengembangkan karirnya menjadi lebih baik di masa depan. Demikian video learning journal kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.